Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Zainul Arifin Pohan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Zainul Arifin Pohan adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 September tahun 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada masa Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 2 Maret tahun 1963 di Jakarta, Indonesia. Zainul Arifin Pohan merupakan seorang pemimpin yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zainul Arifin Pohan dikenal sebagai Panglima Hizbullah, sebuah organisasi yang berperan besar dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Selain itu beliau juga aktif dalam dunia politik, menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta pernah menjadi Wakil Partai Masyumi dan Wakil Partai Nahdlatul Ulama di berbagai lembaga legislatif. Atas jasa dan pengabdiannya, Zainul Arifin Pohan ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1963 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret tahun 1963. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Zainul Arifin Pohan berlangsung dari awal abad 20. Sejak muda beliau sudah aktif dalam organisasi kepemudaan dan perjuangan. Karir beliau terus berkembang mulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Penetapan sebagai pahlawan nasional dilakukan segera setelah wafatnya, yakni pada tahun 1963. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kemudian berkiprah di berbagai daerah di Indonesia. Perjuangan beliau banyak dilakukan di Jakarta dan daerah-daerah lain yang menjadi pusat pergerakan bangsa Indonesia. Akhir hayat beliau terjadi di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Zainul Arifin Pohan dianggap sangat penting karena beliau tidak hanya berjuang di bidang militer melalui kepemimpinan Laskar Hizbullah, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan organisasi masyarakat. Kombinasi peran di berbagai bidang tersebut menjadikan beliau sosok yang memiliki jasa luar biasa dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan dalam membangun fondasi negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zainul Arifin Pohan meniti karir dari organisasi di tingkat lokal hingga nasional. Dari keterlibatannya di Gemente dan Gerakan Pemuda Ansor, beliau kemudian memimpin Laskar Hizbullah yang berperan besar dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Setelah itu beliau aktif dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan kemudian masuk ke dalam ranah politik formal. Beliau menjadi Wakil Partai Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat sementara, kemudian menjadi Wakil Partai Nahdlatul Ulama. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Majelis Konstituante, hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Zainul Arifin Pohan adalah figur penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang mampu menyatukan peran sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh organisasi, dan pemimpin politik. Dari sudut pandang sejarah perjuangan, beliau memberikan teladan mengenai peran pemuda dan organisasi masyarakat dalam mendukung kemerdekaan. Kepemimpinannya dalam Hizbullah menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan oleh tentara reguler, tetapi juga oleh laskar rakyat yang dipimpin dengan penuh semangat. Dari sudut pandang sosial, keterlibatannya dalam organisasi seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama menunjukkan komitmennya dalam membangun kesadaran masyarakat.
Beliau berusaha menggabungkan nilai keagamaan dengan perjuangan kebangsaan, sehingga melahirkan semangat gotong royong dan solidaritas. Dari sudut pandang politik, kiprahnya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memperlihatkan bahwa Zainul Arifin Pohan memiliki kemampuan diplomasi, kepemimpinan, serta kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Beliau dapat bergerak luas dalam berbagai dinamika politik yang penuh tantangan di masa awal kemerdekaan. Dari sudut pandang budaya, kisah hidupnya merefleksikan semangat seorang tokoh Sumatera Utara yang mampu berperan besar di tingkat nasional. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia merupakan hasil kontribusi dari berbagai daerah, tidak terbatas hanya pada satu wilayah. Dari sudut pandang pendidikan, riwayat perjuangan Zainul Arifin Pohan memberikan pelajaran berharga bahwa ilmu, organisasi, dan pengalaman adalah modal penting untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Pelajaran hidup yang bisa diambil. Dari perjalanan hidup Zainul Arifin Pohan dapat diambil nilai positif berupa semangat perjuangan tanpa mengenal lelah, keberanian dalam menghadapi tantangan, komitmen dalam mengabdi kepada bangsa, serta sikap mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi. Beliau juga menunjukkan bahwa seseorang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, baik melalui jalur perjuangan fisik, organisasi masyarakat, maupun politik. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.